Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi keluarga HCC. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan pagi hari ini sebelum kita memulaikan aktivitas kita, mari kita menyembah Tuhan, sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dalam saat teduh. Tapi sebelumnya pagi hari ini saya mau membagikan satu berkat, yaitu ayat firman Tuhan yang terdapat di Mazmur 9 ayatnya yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Sekali lagi, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Amin. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Mari nikmati kebaikan Tuhan pagi hari ini. Kita ada saat ini, kita ada sehat sempurna itu semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan seumur hidup kami. Oh, Yesus, bersyukur Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Oh, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, kami mau berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama naikkan ucapan syukur-Mu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita nyanyikan dari awal pujian ini. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup kami.
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ini kami Tuhan, kami mau mengucap syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Benar Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidup kami. Thank you Jesus, Kau selalu setia Tuhan. Walau kami terkadang tidak setia, Engkau tetap setia. Thank you Jesus. Oh, mari sembah Tuhan, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Oh, Jesus, besar rahmat-Mu dalam hidup kami. Oh, kasih setiamu Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik. Oh, Engkau baik Tuhan. Kami mau memuji Engkau seumur hidup kami. Thank you Jesus, we worship you Jesus. Kasih setiamu lebih dari hidup kami Jesus. Kami mau bersyukur Tuhan. Kau rela mati untuk kami Tuhan. Begitu besar kasih setiamu. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, oh, besar setiamu, oh, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pagi hari yang Kau beri bagi kami.
kami boleh dikuatkan Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Tuhan lewat puji-pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk semua kebaikan Tuhan yang tak pernah berkesudahan sampai pada pagi hari ini. Kami mau dengarkan firman Tuhan saat ini, berkati kebenaran firman-Mu, jadi kekuatan baru bagi kami yang mendengarkan. Terima kasih banyak Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga saudara dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Mengingatkan saudara bahwa Bible Journey kita hari ini adalah Hosea pasal 1 sampai dengan Hosea pasal 7. Renungan pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Hosea pasal 1. Hosea 1 ayat 2 sampai 11 firman Tuhan saya bacakan buat saudara. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka, tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini sebab besar hari Israel itu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Hosea ini berisi teguran Tuhan kepada bangsa Israel, khususnya penduduk kerajaan Israel Utara, atas tindakan mereka kepada Allah selama masa kemunduran dan kejatuhan bangsa itu. Hosea menegur kejahatan, kesombongan, dan pemujaan berhala yang dilakukan bangsa Israel. Meskipun demikian, kitab ini juga mengandung pesan tentang kasih dan pengampunan dari Allah. Hosea mengajarkan bahwa walaupun umat Tuhan berbuat dosa, bila mereka bertobat dan memohon pengampunan kepada Allah, Dia akan setia mengampuni. Hosea pasal 1 ini diawali dengan kisah pribadi Hosea, di mana Tuhan memerintahkan dia untuk menikahi seorang perempuan sundal sebagai perumpamaan hubungan Allah dengan umatnya yang tidak setia. Hosea pun menikahi Gomer, tetapi Tuhan sudah memperingatkan Hosea bahwa Gomer tidak akan setia kepadanya. Dari pernikahan Hosea dan Gomer, Hosea memperoleh 3 orang anak, dan nama ketiga anak Hosea ini menyimpulkan sejarah kerohanian Israel. Anak yang pertama bernama Yizreel, berarti Tuhan akan menabur. Hal ini berbicara tentang penghakiman Tuhan pasti terjadi, tak peduli berapa lama Tuhan harus menunggu. Anak yang kedua bernama Lo-ruhama, berarti tidak mendapat kemurahan, suatu gambaran tentang situasi Israel saat ini.
Meskipun Tuhan memimpin bangsa Yahudi, mereka tidak akan merasakan kemurahan Tuhan seperti sebelumnya. Anak yang ketiga bernama Loami, yang memiliki arti bukan umatku. Hal ini berbicara tentang penolakan Tuhan sementara Tuhan terhadap bangsa Israel karena dosa-dosa mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga Hosea ini merupakan gambaran ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah. Tetapi Allah begitu mengasihi umat pilihannya. Ketika umatnya mau bertobat dan kembali kepada Allah, maka Allah akan memulihkan kehidupan umatnya. Dalam kehidupan gereja masa kini, tidak sedikit umat Tuhan yang mudah melacurkan diri kepada dunia sambil tetap mengaku setia kepada Tuhan. Berapa banyak umat Tuhan yang mengaku setia, beribadah kepada Tuhan, tetapi membiarkan hawa nafsu menguasai hidupnya, membiarkan keinginan-keinginan duniawi menguasai hidupnya. Hawa nafsu atau keinginan yang tidak dapat dikendalikan dapat menjadi suatu berhala dalam kehidupan kekristenan. Dalam dunia pekerjaan, saudara begitu giat bekerja sampai melupakan Tuhan bahkan keluarga. Tidak ada waktu lagi untuk beribadah dan waktu untuk keluarga, mengejar prestasi, mengejar pencapaian. Tidak ada waktu lagi untuk melayani Tuhan. Sesungguhnya pekerjaan itu telah menjadi berhala dalam hidup saudara. Bahkan dalam dunia pelayanan pun, saudara begitu giat melayani pekerjaan Tuhan sampai saudara lupa mengutamakan hubungan pribadi saudara dengan Tuhan, melupakan waktu untuk keluarga. Sesungguhnya pelayanan itu telah menjadi berhala dalam hidup saudara. Sebab itu saudara, kalau kita mengerti kasih Tuhan, bagaimana cintanya Tuhan kepada kita yang telah mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita, sudah seharusnya saya dan saudara hidup menurut kasih setianya yang kekal. Saudara, sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Namun ingatlah saudara, setiap ketidaksetiaan yang kita lakukan di hadapan Tuhan pasti ada konsekuensinya. Karena itu, jangan pernah sia-siakan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Tetaplah setia, percaya kepada Yesus di tengah banyaknya masalah dan persoalan hidup yang saudara alami. Dan percayalah bahwa Dia akan menolong saudara dalam setiap kelemahan saudara, memampukan kita untuk tetap setia kepada Tuhan sampai akhirnya, dan kita akan menerima berkat janji kemenangan dari Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami untuk selalu setia kepada Tuhan di tengah-tengah kelemahan kami Tuhan, di tengah-tengah banyaknya tantangan, banyaknya pergumulan, persoalan hidup yang kami alami Tuhan, yang menekan kehidupan kami Tuhan, yang membuat kami hampir-hampir melepaskan iman pengharapan kami. Tapi pagi hari ini firman Tuhan menguatkan kami untuk kami terus bertahan Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh dengan pencobaan ini. Tuhan kuatkan kami, Tuhan kuatkan iman pengharapan, iman percaya kepada kami. Biar kami selalu setia mengiring Yesus sampai akhir hidup kami. Setia dan tidak akan pernah melepaskan iman percaya kami di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, sebab kami percaya ada upah bagi setiap orang yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah Tuhan Kau selalu
mencurahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami, berikan kekuatan bagi kami, bersama-sama menjalani Tuhan kehidupan kami, dan jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri, kami perlu Tuhan, kami perlu kekuatan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.